Boleh Bu ya? Iya, silakan Ibu. Baik. Nah, nanti untuk coachingnya Bu Sonia akan menerapkan rubrik penilaiannya itu seperti apa Bu? Nah, kalau Ibu tanyakan tentang rubrik penilaian saat coaching nanti, saya akan menggunakan alur TIRPA, di mana dalam alur TIRPA itu ada tahapannya, yaitu identifikasi masalah, tujuan dulu, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi inilah yang akan saya gunakan sebagai rubrik penilaiannya. Nah, baik. Berarti nanti rubrik penilaian Ibu itu menggunakan alur TIRPA seperti itu Bu ya. Nah, baiklah Bu. Nah, untuk itu nanti indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu Sonia? Kalau indikator ketercapaian itu sesuai dengan alur TIRPA itu. Jadi ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi nanti apa yang saya ajukan pertanyaannya kepada coachi itu terkait dengan sesuai dengan alur TIRPA. Baik ya. Berarti nanti dari dari situ alur TIRPA-nya tercapai, berarti tandanya berhasil begitu ya Bu ya pelaksanaan coachingnya nanti. Iya. Nah, untuk kompetensi yang ingin Bu Sonia tingkatkan itu apa ya Bu? Kalau kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu adalah saya ingin meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu, karena di dalam coaching itu kan itu sangat penting untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dalam pertanyaan berbobot ini saya bisa menggiring coaching untuk menggali potensi coaching sehingga ada solusi permasalahan dari coachingnya sendiri. Seperti itu. Baik. Oke, luar biasa sekali Bu Sonia ya. Nah, jadi Bu Sonia akan berlatih mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu ya. Itu yang akan kompetensi yang akan Bu Sonia tingkatkan. Baiklah Bu, nanti semoga lancar acara coachingnya Bu ya. Nah, saya nanti izin ya Bu jadi pengamat di saat acara coachingnya Bu Sonia ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu, silakan. Baik, sama-sama Ibu. Baik. Halo Bu Ira, selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Ira hari ini? Selamat pagi Bu Sonia, kabar saya baik hari ini. Bu Sonia, apakah Bu Sonia hari ini tidak keberatan kita berbincang-bincang sedikit hari ini? Kemudian bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu Sonia? Iya, tentu boleh Ibu. Kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan Bu Ira? Ya, senang sekali rasanya saya bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan Bu Sonia ya. Nah, karena saat ini saya bingung Bu Sonia. Salah satu siswa saya Bu Sonia, dia tuh sering menangis saat saya berikan dia tugas-tugas Bu Sonia. Oh, jadi ada siswa yang menangis saat Ibu minta dia untuk mengerjakan tugas seperti itu Bu. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab permasalahannya Bu? Sudah Bu, saya sudah menelusuri. Ternyata dia itu ada rasa sedikit malu atau ada rasa tidak percaya diri Bu saat dia mengerjakan tugasnya. Dia membayangkan bahwa dia tidak bisa mengerjakan tugas itu padahal belum mulai apa-apa Bu. Jadi dia malu, kemudian artinya tidak ada kepercayaan diri seperti itu ya Bu? Betul sekali Bu. Jadi apa kira-kira tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu? Jadi Bu Sonia, saya berharap sekali Bu Sonia ya, pada pertemuan kita hari ini saya mampu merubah suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, anak-anak bisa nyaman untuk belajarnya, anak-anak bisa lebih percaya diri lagi di dalam belajar di kelas. Itu harapan saya Bu Sonia. Iya, sangat mulia sekali harapan Ibu. Nah, sekarang kalau misalnya seperti itu, Ibu ingin agar merubah suasana kelas, kemudian menjadi lebih nyaman tadi, kemudian ada happy, anak-anak menyenangkan siswa dalam belajar, kemudian kepercayaan dirinya meningkat saat mengerjakan tugas seperti itu ya Bu? Iya, benar sekali Bu Sonia. Iya, kalau seperti itu, jadi gimana sih cara Ibu untuk mengukur keberhasilan untuk pertemuan hari ini? Jadi kalau bisa diandaikan Bu ya,
setelah pertemuan ini saya mungkin nanti ada pada meeting 9 mungkin Bu ya, setelah pertemuan ini Bu. Saya bisa merubah rasa takut siswa tadi menjadi dia bisa lebih nyaman dan menyenangkan ketika belajar di kelas. Seperti itu Bu ya. Luar biasa sekali, sangat antusias sekali Ibu dari skala 9 berarti ya Ibu ya. Nah kira-kira kalau seperti itu kondisi idealnya seperti apa yang Ibu harapkan? Ya tentu saya harapkan anak tersebut belajarnya dengan rasa yang happy, bisa bekerja sama dengan teman-temannya, dia mau mengungkapkan perasaannya, mau bertanya, seperti itu Bu Sonia. Kemudian saya harapkan mereka bisa lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas, tidak ada rasa tidak percaya diri, tambah lagi ada menangis, jadi siswa yang lain jadi fokusnya terpecah seperti itu Bu Sonia. Benar sekali Ibu. Jadi Ibu ingin suasana belajar yang menyenangkan, yang happy dan iya, dan kepercayaan siswa juga, kepercayaan diri siswa akan semakin meningkat seperti itu ya Bu. Jadi apa sih hambatan kira-kira atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan yang tadi, kelas yang menyenangkan, seperti itu, apa kira-kira hambatannya Bu? Jadi untuk hambatan atau gangguannya Bu, ada sih sedikit sih Bu tentang menjaga mengontrol emosi saya sebenarnya Bu. Karena mengajar yang namanya di kelas rendah itu kan membutuhkan kesabaran yang ekstra seperti itu. Jadi sedikit sih tentang di bagian emosionalnya Bu, mengontrol emosinya ini. Iya benar sekali Ibu. Memang harus menjadi guru yang sabar, yang baik seperti itu ya Bu. Nah dengan adanya hambatan atau gangguan tersebut, apa kira-kira solusi dari Ibu sekarang untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu dan mengontrol emosinya Ibu? Sepertinya saya akan melakukan teknik stop itu mungkin Ibu. Sebelum dia mulai kegiatan kita relax sejenak sama anak-anak. Mungkin seperti itu Bu akan melakukan teknik stop ini. Bagus itu Ibu, sangat luar biasa untuk agar emosi kita bisa teredam. Baik Bu, kira-kira tadi Ibu sudah menceritakan ya mengenai tujuan Ibu, kemudian sekarang rencananya apa ya yang kira-kira Ibu akan laksanakan untuk mencapai agar tingkat kepercayaan diri anak dan suasana kelas itu lebih menyenangkan? Saya akan merubah metode pembelajaran kali Bu ya. Mungkin dengan dengan tampilan gambar-gambar yang lebih menarik, kemudian pembelajaran yang lebih menarik, diselingi dengan ice breaking, kemudian disertakan dengan belajar berkelompok bersama supaya mereka bisa diskusi dengan temannya, teman kelompoknya. Kemudian saya juga akan mengajak dia mengeksplor mungkin keluar kelas. Dan juga gini kali Bu ya, misalnya dia menyampaikan pendapat, saya akan memberikan reward atau pujian seperti itu kali Bu ya. Iya benar, itu sangat luar biasa sekali Bu. Mungkin kalau misalnya sudah seperti itu akan tergambar suasana kelas yang lebih menyenangkan, anak berkelompok. Jadi anak yang merasa percaya dirinya kurang, tadi dia malu-malu, bisa terselesaikan. Baiklah Bu, dengan rencana itu yang Ibu sebutkan tadi, kalau seandainya alternatif yang Ibu rencanakan tadi tidak berhasil, kira-kira Ibu punya alternatif lain untuk mengatasi masalah itu? Alternatif lain mungkin saya akan menghubungi orang tuanya kali Bu ya. Dengan seperti itu kita bisa langsung mengobrol, mengetahui apa sih kendalanya. Seperti itu mungkin Ibu. Iya benar. Jadi perlu adanya kolaborasi lain dengan orang tua seperti Bu Sonia, tadi sudah tersampaikan acara coachingnya Bu ya. sudah Ibu, sementara sudah berjalan lancar acara coaching saya. Nah, sekarang sebagai pasca observasi Bu ya, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya silakan Ibu. Baik, nah bagaimana tadi kira-kira indikator ketercapaian yang Bu Sonia harapkan tadi itu sudah tercapai belum Bu? Kalau menurut saya Ibu, dari tadi pengamatan Ibu juga saat saya coaching, menurut saya sih sudah, tadi saya pada waktu melaksanakan coaching sudah menggunakan alur peta, dimulai dari tujuan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah, rencana aksinya juga
Sementara sudah Bu, tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga coach itu bisa leluasa dia menggali potensinya sendiri, menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti itu sih Bu. Jadi solusi dari permasalahan itu datangnya dari coach sendiri. Baik, luar biasa Bu Sonia ya. Jadi tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coachnya sehingga coachnya sudah menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Luar biasa sekali Bu Sonia. Nah, jadi Bu Sonia tidak merasa digurui begitu ya Bu ya? Tidak. Tidak ya. Nah, luar biasa Bu Sonia ya. Nah, untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bu Sonia tingkatkan? Selanjutnya, ketika saya berefleksi tadi dalam pelaksanaan coaching, saya ingin meningkatkan kompetensi dari ketiganya. Kan ada 3 potensi inti dari coaching, karena ketiganya itu sangat penting Ibu. Mulai dari mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan teknik rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang paling penting itu kehadiran penuh Ibu, karena itu sangat penting untuk menjadi coach yang baik agar potensi-potensi dari coachingnya itu bisa tergali dengan maksimal dan bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu Bu Kade. Luar biasa, bagus sekali Bu Sonia ya. Sudah mampu menjadi coach yang baik seperti itu ya Bu ya. Nah, agar tidak terkesan menggurui begitu Bu ya tadi itu saat melakukan coachingnya tersebut. Iya. Ya, luar biasa sekali Bu Sonia. Jadi acara coachingnya tadi sudah berjalan lancar. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bu ya. Nah, semoga kita menjadi pendidik yang senantiasa bersemangat bagi peserta didik kita agar dapat menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Nah, terima kasih Bu. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya Ibu.